Cincin Perintah Kaisar Naga. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Sentian dan anak buahnya kembali ke kota. Pada saat ini, kota sudah menjadi kacau, dengan sejumlah besar prajurit berlarian di kota. Sentian sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa dia harus bergegas keluar secepatnya. Tuan Huo pasti membawa orang untuk mengejarnya melalui susunan teleportasi. Namun, dengan begitu banyak prajurit, tidak mudah bagi Sentian dan rekan-rekannya untuk keluar. Niu Ben, apakah kamu punya cara untuk menghubungi ayahmu? Sentian ingin menghubungi Godfly dan membiarkannya mengirim pasukan ke kota Feihu. Selama Godfly memimpin anak buahnya menyerang kota Feihu, prajurit kota Feihu pasti akan segera dipindahkan. Dengan cara itu, Sentian dan yang lainnya akan menghadapi lebih sedikit tekanan. Saat Sentian datang, dia lupa mengirim pesan kepada Godfly melalui slip giok. Sekarang dia ingin menghubunginya, tetapi tidak bisa. Aku punya cara untuk menghubungi ayahku, kata Niu Ben sambil mengeluarkan sebuah token dari tangannya. Token ini sama dengan token yang diberikan Niu Li kepada Sentian saat itu. Setelah Niu Ben meneteskan setetes darah ke token, dia segera berhubungan dengan Godfly. Sentian tidak membuang kata-kata dan langsung menjelaskan situasinya kepada Godfly. Godfly memimpin pasukan ratusan ribu dan menyerang kota Feihu dengan dahsyat. Diperkirakan para prajurit di sini tidak dapat dipindahkan dalam waktu singkat. Di mana kami berlima bisa bersembunyi? Bai Yi bertanya pada Sentian. Sentian tidak mengenal tempat itu dan tidak tahu di mana harus bersembunyi. Aku tahu suatu tempat. Ikutlah denganku. Semua orang yang dipenjara di sana adalah pendeta manusia. Jika kita menyelamatkan mereka, mungkin kita bisa memiliki kesempatan lebih baik untuk melarikan diri dari kota itu bersama-sama. Kata Aisyah, kau hanya ingin kami menyelamatkan rakyatmu. Si gila abadi memutar matanya ke arah Aisyah, kita tidak bodoh. Keamanan di tempat itu harus lebih ketat. Tidak banyak yang menjaganya kok, kata Aisyah dengan cemas. Dia benar-benar ingin Sentian dan yang lainnya membantunya menyelamatkan semua anggota klannya, tetapi dia juga ingin lebih banyak orang bergegas keluar dari kota bersama-sama. Kamu yang memimpin jalan. Sentian meminta Aisyah untuk memimpin jalan. Aisyah mengangguk, lalu mengajak Sentian dan yang lainnya berkeliling kota. Aisyah jelas lebih mengenal struktur kota itu dibandingkan Sentian dan yang lainnya. Dia hampir ketahuan oleh para prajurit beberapa kali, tetapi Aisyah akhirnya berhasil menghindari mereka dengan terampil. Tak lama kemudian, Sentian dan kawan-kawan tiba di tembok kota besar, yang bagaikan kota di dalam kota. Dinding batu yang tinggi itu sebenarnya berwarna merah darah. Semua biksu manusia dipenjara di sini. Aisyah menunjuk ke tembok kota, sekarang banyak penjaga yang mencari kita, mungkin tidak banyak penjaga di sini. Dan mereka tidak mungkin berpikir bahwa kami tidak melarikan diri dan kembali ke tempat ini, sehingga mereka dapat mengejutkan mereka. Kata Aisyah, baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Sentian mengangguk, ayo kita kenakan baju zirah kita lagi dan masuk dulu. Sentian dan anak buahnya mengenakan kembali baju zirahnya, lalu membawa Aisyah menuju tembok kota. Ketika mereka sampai di pintu, seorang lelaki tua menghentikan mereka. Ini adalah penjara surgawi. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa perintah militer, kata lelaki tua itu dengan dingin. Kami di sini untuk mengawal buronan ini. Dia kabur dari penjara dan kami tangkap. Sentian melangkah maju, menunjuk Aisyah dan berkata. Ketika lelaki tua itu melihat Aisyah, kemarahan tiba-tiba meledak dari matanya. Kutu kupret, aku biarkan kau lari dan akhirnya kau yang dimarahi. Orang tua itu melangkah maju dan menamparkan Aisyah dengan keras. Tamparan itu membuat mulut dan hidung Aisyah berdarah, namun dia hanya bisa menahannya dan kemudian menatap lelaki tua itu dengan marah. Terima kasih atas kerja keras kalian, saudara-saudara, kata orang tua itu sambil melambaikan tangannya. Gerbang kota besar itu perlahan terbuka. Sentian mengikuti lelaki tua itu dan membawa Aisyah masuk. Tepat saat semua orang masuk, lelaki tua itu berkata kepada Sentian dan yang lainnya, baiklah, tinggalkan orang-orang di sini dan kalian bisa pergi. Melihat ini, Sentian tiba-tiba menyerang lelaki tua itu. Pedang pembunuh naga di tangan Sentian mengeluarkan suara mendengung, lalu tiba-tiba menebas ke arah lelaki tua itu. Pupil mata lelaki tua itu mengecil, dia tiba-tiba berbalik dan melancarkan pukulan dengan santai. Ledakan.
Disertai kekuatan pukulan yang dahsyat, pedang Sentian pun terhenti secara paksa, namun badan lelaki tua itu pun terdorong mundur puluhan meter dalam sekejap. "Siapa kamu?" Orang tua itu menatap Sentian dan yang lainnya dengan kebingungan di wajahnya. Sentian menatap Aisyah dengan darah di seluruh mulutnya, lalu melepaskan baju besinya dan mendengus pada lelaki tua itu, "Orang tua, kau tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Kau sangat kejam terhadap wanita. Kukatakan padamu, aku paling membenci orang yang memukul wanita. Karena kamu datang ke rumahku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Orang tua itu mendengus dingin, lalu tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Ledakan. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menekan ke arah Sentian dan yang lainnya. Feng Xian dan Bai Yi saling berpandangan, lalu mereka tiba-tiba menyerang. Ledakan. Aura mengerikan itu runtuh dalam sekejap, dan badan lelaki tua itu terlempar ke belakang lagi. Melihat hal itu, wajah lelaki tua itu berubah sedikit dan ia mulai berpikir untuk mundur. Melihat ini, Sentian langsung menghilang, dan muncul di atas kepala lelaki tua itu pada saat berikutnya. Tidak mungkin dia bisa membiarkan orang tua itu lolos. Sentian menebas kepala lelaki tua itu dengan pedangnya. Wajah lelaki tua itu berubah drastis dan dia secara naluriah melangkah mundur, mencoba menghindari serangan itu. Namun, tidak peduli seberapa jauh dia mundur, dia tetap diselimuti oleh cahaya pedang. Swish, swish, swish. Sinar pedang terus berjatuhan seperti hujan lebat. Orang tua itu meraung marah, diikuti oleh kejutan nafas yang kuat, yang langsung menghancurkan sinar pedang itu. Pada saat ini, Sentian di atas kepala lelaki tua itu menghilang lagi. Orang tua itu secara naluriah melihat sekelilingnya, dan ketika dia menemukan Sentian, pedang pembunuh naga milik Sentian sudah menempel di lehernya. "Aku adalah tetua kota Feihu. Jika kau membunuhku, tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa melarikan diri." Orang tua itu mengancam Sentian. "Aku tidak berencana untuk melarikan diri. Bawa kami masuk." Sentian mengendalikan orang tua itu dan berkata. Meskipun Sentian dan teman-temannya telah melewati gerbang penjara surgawi, mereka masih membutuhkan lelaki tua itu untuk menuntun mereka masuk jika ingin mencapai bagian terdalam. Orang tua itu terkendali dan hanya bisa membawa Sentian dan yang lainnya menuju ke kedalaman penjara langit. Setelah melewati 3 pintu berturut-turut, bau darah yang kuat tercium ke arahku. Sentian dan teman-temannya semua mengerutkan kening, sementara wajah Aisyah penuh kekhawatiran. Bau darahnya kuat sekali, pasti banyak orang yang mati. Ketika Sentian dan rekan-rekannya melewati pintu lagi, mereka langsung terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Mahiat-mahiat berserakan di tanah, dan darah mengalir seperti sungai. Mahiat-mahiat ini termasuk mahiat orang tua, orang lemah, wanita dan anak-anak. Bau darah membuat sulit bernafas. Melihat kejadian ini, mata Aisyah penuh dengan amarah, dan dia berteriak kepada lelaki tua itu, kenapa kau membunuh mereka? Kau hanya bisa disalahkan untuk ini. Siapa yang membiarkanmu melarikan diri? Jika 1 orang melarikan diri, maka 10.000 orang akan terbunuh sebagai hukuman. Orang tua itu berkata tanpa malu. Badan Aisyah gemetar, dan amarahnya membuatnya tidak dapat berdiri tegak. Kebaikan akan diberi pahala dan kejahatan akan dihukum. Pembantaianmu pada akhirnya akan kembali menghantuimu. Sentian menatap lelaki tua itu dengan dingin dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kepala orang tua itu terpenggal dan terlempar sangat jauh. Pada saat ini, jeritan masih terdengar dari dalam penjara, yang menandakan pembantaian masih berlangsung. Tolong selamatkan rakyatku. Aisyah berlutut di depan Sentian dan yang lainnya. Sentian tidak berkata apa-apa, tetapi niat membunuh di matanya telah menunjukkan bahwa Sentian tidak dapat menahannya lagi. Siapa kamu? Pada saat ini, seorang prajurit berbaju zirah menemukan Sentian dan anak buahnya lalu bergegas menghampiri mereka. Sikat. Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kepala prajurit itu tiba-tiba melayang. Ketika kepala prajurit itu berguling ke kaki Sentian dan yang lainnya, matanya terbuka lebar dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Aisyah menatap Sentian dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Sentian, seorang abadi tingkat pertama, dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Hari ini, mari kita bertarung dengan baik.
kata Sentian sambil menatap pedang pembunuh naga di tangannya. Feng Xian dan Bai Yi keduanya mengangguk. Meninggalnya orang tua, orang lemah, wanita dan anak-anak tadi juga membuat mereka teramat marah. Meskipun perang sering terjadi antara ketiga suku tersebut untuk memperebutkan sumber daya, namun ini hanyalah serangan antar tentara dan belum pernah terjadi pembantaian seperti itu. Ini bukan perang, ini pembantaian. Ini genosida. Sentian dan yang lainnya terus bergerak maju, sementara Aisyah tetap tinggal untuk melindungi keselamatan Niu Ben. "Siapa kamu?" Seorang prajurit muncul sambil memegang tombak, dengan badan seorang anak tergantung di tombaknya. Saat prajurit itu membuka mulutnya, badan Sentian menghilang. Sikat. Disertai cahaya pedang yang melesat ke langit, prajurit itu tidak sempat bereaksi dan kepalanya dipenggal oleh Sentian. Kemudian beberapa prajurit lagi muncul, senjata mereka masih berlumuran darah. "Bunuh!" Feng Xian dan Bai Yi menyerbu maju sambil meraung. Disertai dengan niat membunuh yang amat besar, kepala para prajurit itu langsung dipenggal oleh Feng Xian dan Bai Yi. Sekarang mereka membunuh orang dengan cara memenggal kepala, mungkin ini satu-satunya cara melampiaskan kemarahan mereka. Mata Aisyah penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Feng Xian dan Bai Yi juga sangat kuat. Dengan cara ini, mereka memiliki harapan untuk menyelamatkan beberapa anggota suku mereka dan keluar dari kota Feihu. Gemuruh. Pada saat ini, bumi bergetar, dan kemudian tekanan yang sangat kuat datang ke arah mereka. Ratusan tentara terlihat datang ke arah mereka secara serempak. Ratusan prajurit ini sangat kuat, dengan mata merah. Jelaslah mereka telah membunuh terlalu banyak orang dan sangat bersemangat. Sekarang para prajurit ini hanya melihat niat membunuh di mata mereka. Sentian memegang pedang pembunuh naga, dan aliran api yang membara mulai membakar pedang pembunuh naga. Sentian ingin membakar binatang buas ini sampai mati. Feng Xian dan Bai Yi juga memegang senjata mereka rat-rat, dengan niat membunuh di badan mereka. Setelah melihat Sentian dan anak buahnya, para prajurit ini tidak berhenti, tetapi terus mendekat dengan tertib. Aura ratusan prajurit berkumpul bersama, membuat Sentian dan anak buahnya merasa sangat tercekik. Sentian tiba-tiba melangkah maju. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan niat pedang dahsyat bercampur api menyapu dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh penjara langit berubah menjadi lautan api. Melihat lautan api di depan mereka, ratusan prajurit akhirnya berhenti. Lautan api memenuhi langit dan terus menekan ke arah para prajurit. Tekanan mengerikan tadi, tentu saja, menghilang di bawah pedang Sentian. Tak lama kemudian, seorang kapten tempur berdiri, matanya dipenuhi kebingungan dan tanda tanya. "Kau juga seorang Bisman, kenapa kau ingin menyelamatkan manusia-manusia ini?" tanya kapten tim tempur. "Jangan bicara omong kosong, aku tidak suka berbicara dengan orang mati." Setelah Sentian selesai berbicara, badannya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat maju. Saat Sentian menyerbu maju, kilatan cahaya pedang bercampur api menyelimuti 100 prajurit. "Bunuh!" Kapten Zanbing tidak mundur dan meraung sekuat tenaga. Ratusan tentara bergegas menuju Sentian serempak. Melihat ini, Feng Xian dan Bai Yi bergegas maju tanpa ragu-ragu. Aisyah benar-benar ingin maju dan membunuh prajurit-prajurit itu untuk membalaskan dendam sukunya. Tetapi dia harus melindungi Niu Ben, jadi dia hanya bisa mundur bersama Niu Ben dan bersembunyi di tempat yang aman. Karena dia tidak tahu apakah Sentian dan dua orang lainnya sanggup menangani prajurit sebanyak itu. Bersambung.